Bab 157-159. Duda terpikat cinta sekretaris. Terlalu asik bermain handphone, sampai-sampai Priscilla tidak sadar kalau tangan Julian sudah berlari kemana-mana. Tangan Julian sudah menangkup kedua benda keramat, dan perlahan dia mulai bermain piano. Awal-awal Priscilla belum sadar dan hal itu semakin Julian manfaatkan situasi untuk semakin melakukan kegiatan pianonya. Priscilla tersadar dan mendorong Julian. "Maaf, aku tadi tidak bisa menahannya," ucap Julian merasa bersalah karena sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Priscilla diam saja, dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Sebenarnya dia marah dan ingin menolak, tapi entah kenapa ada Dewa Zeus yang malah seakan meminta lebih. "Aku minta maaf, aku janji tidak akan mengulanginya lagi sebelum kita sah menjadi suami istri." Ucapan Julian terpotong karena Priscilla langsung menkium Julian. Julian awalnya kaget, tapi setelahnya dia langsung OTW dan membalas XX Priscilla. "Aku juga pengen," ucap Priscilla di sela-sela kiduman mereka berdua. Mendengar itu Julian tersenyum senang, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Biarlah nanti kalau Priscilla akan marah kepadanya, yang penting sekarang sesuatu di XX sana yang sudah mau OTW. Dan akhirnya perjalanan menuju Gunung Sinabung dimulai, sampai akhirnya sampai di puncak gunung itu. Sementara itu di kamar Stefan, tak jauh beda dengan Julian, Stefan saat ini juga tengah bermanja-manja dengan Rebecca. Stefan tengah menyeru, asterissu seperti bayi kecil pada ibunya, hanya itu yang bisa Stefan lakukan karena dia takut lebih jauh, takut membahayakan calon anaknya. "Mas, kira-kira mereka berdua lagi apa ya di dalam kamar berdua? Apalagi di cuaca dingin kayak gini," ucap Rebecca mengajak Stefan berbicara. "Ya gak tahu yang, udah deh gak usah urusin mereka, jangan ganggu aku dulu," balas Stefan kesal, karena dirinya lagi asik-asiknya ngeteh, malah diganggu. "Dasar bayi besar," dengus Rebecca tapi tak Stefan hiraukan, dia asik dengan kegiatannya sendiri. Daripada bosen, Rebecca pun memilih memejamkan matanya, dia mulai merasakan ngantuk. Biarlah ini waktu sudah sore, kalau ngantuk mau gimana lagi, pikir Rebecca. Stefan melirik ke arah Rebecca, dia melihat Rebecca yang sudah memejamkan matanya pun menarik selimut hingga menutupi istrinya, tapi tidak dengan Rebecca yang masih kelihatan kepalanya. Bab 158. Waktu makan malam pun tiba, tapi Priscilla dan Julian belum ada yang keluar dari kamar, sehingga membuat Rebecca dan Stefan pun harus menunggu. "Mereka kemana sih kok lama banget? Mereka gak lupakan kalau kita akan makan malam bersama," ucap Stefan yang merasa perutnya sudah mulai kelaparan. "Sabar, kita tunggu 5 menit lagi pasti mereka akan datang. Kalau belum datang juga nanti kita suruh Bibi buat baik tidak mereka," balas Rebecca menyuruh Stefan sabar. "Sabar mulu perasaan, sabar gak akan membuat kita kenyang sayang, perut aku udah lapar nih," balas Stefan. Iya abis ini pasti mereka akan datang," balas Rebecca yakin. Dengus Stefan. Stefan paling malas kalau harus disuruh menunggu seperti ini. Sementara itu, di tempat Priscilla dan Julian, Priscilla tengah bingung mencari P4 kain yang akan dia kenakan untuk keluar dari kamar, pasalnya P4 kain yang tadi sudah dirobek oleh Julian. "Kamu sih jadi orang gak sabaran banget, jadi bingung kan aku harus pakai apa?
omel Priscilla pada Julian yang sedari tadi hanya menatap Priscilla yang sibuk memilih pakaian miliknya untuk dia kenakan. Ya udah kamu pakai kaos atau kemejaku aja, nanti kita waktu pulang beli yang baru, balas Julian santai. Iya kalau di luar hanya ada Rebecca mah gak papa, nah ini di luar juga ada Tuan Stefan, aku malulah, balas Priscilla. Iya juga sih nanti bisa-bisa Stefan bisa lihat milikku, balas Julian. Ya sudah kamu tunggu di sini dulu biar aku keluar pinjam baju Rebecca dulu, lanjut Julian. Dari tadi kek, ya udah sana cepat keluar. Aku udah lapar nih, balas Priscilla mengusir Julian. Sabar, balas Julian dan keluar dari kamar yang mereka tempati. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, gue udah lapar nih kalian abis ngapain aja sih kok lama, ucap Stefan yang melihat kedatangan Julian. Loh Priscilla mana? Tanya Rebecca yang tidak melihat keberadaan Priscilla di belakang Julian. Dia masih ada di kamar, Nyonya Rebecca bolehkah saya pinjam baju Anda satu? Jawab Julian sekaligus mengutarakan keinginannya. Kletak. Au sakit bego, ringis Julian memegangi keningnya yang terkena sendok yang Stefan lemparkan kepadanya. Mau apa lu pinjam-pinjam baju istri gue hah? Gak ada pinjam-pinjaman segala. Enak aja lu, balas Stefan tak suka kalau Julian meminjam baju istrinya. Kamu apaan sih mas? Kak Julian mau pinjam baju, yang seperti apa biar Beka ambilkan. Rebecca memperingati Stefan agar tidak berbuat yang seperti itu. Apa aja yang penting bisa dipakai, jawab Julian. Heh lu mau pakai pakaian perempuan? Tanya Stefan curiga. Bukan gue, tapi Priscilla, dia gak ada stok pakaian di sini jadi bingung mau keluar gak ada pakaian, jawab Julian. Oh jadi kalian lama di kamar karena Priscilla bingung mau pakai pakaian apa? Kenapa gak bilang dari tadi sih? Ya sudah tunggu sebentar biar aku ambilkan dulu, balas Rebecca dan langsung pergi menuju kamarnya untuk mengambilkan pakaian buat Priscilla kenakan. Emang pakaian yang Priscilla pakai tadi kemana? Tanya Stefan penasaran. Kepo deh lu, balas Julian. Lu berani sama gue? Mana ada? Baju dia gak sengaja gue robek tadi, lanjut Julian menjawab pertanyaan Stefan. Apa? Kalian gak abis enak-enak beneran kan? Tanya Stefan ragu. Ya, kan lu sendiri yang nyuruh tadi, jawab Julian santai. Apa? Bab 159. Apa? Kaget Stefan tak percaya dengan apa yang Julian katakan. Lah emang kenapa kaget gitu, salah sendiri kok tadi nyuruh-nyuruh, ucap Julian santai. Gue tadi cuma bercanda, lagian lu emang gak takut apa kalau calon anak lu kenapa-kenapa gitu. Ya kan ada caranya bos, kita itu harus lembut dan cari posisi berpiano yang aman. Ini gimana sih? Bukannya situ yang lebih senior ya daripada gue, lanjut Julian mengejek. Ya kan gue dulu lu tahu sendiri gimana rumah tangga gue dulu, tapi seriusan emang enggak apa-apa. Stefan mulai kepo. Ya tergantung kesehatan calon bayi sih, nanti coba lu tanya Rebecca dia baik-baik aja gak, ada keluhan gak kalau diajak berpiano. Dan yang pastinya lu jangan berpiano keras, jawab Julian. Kalian lagi ngomongin apa sih, kok kayak serius gitu? Tanya Rebecca kepo. Oh ini masalah kerjaan yang, jawab Stefan bohong. Nih pakaiannya, kayaknya itu muat buat Priscilla, ini masih baru kok, belum pernah aku pakai, ucap Rebecca memberikan satu set pakaian kepada Julian. Oke terima kasih, ya udah gue balik ke kamar dulu,
Balas Julian menerima pakaian itu dan langsung pergi kembali ke kamarnya untuk memberikan pakaian buat Priscilla. Mereka abis ngapain sih kok Priscilla bisa ganti baju gitu? Tanya Rebecca penasaran. Tadi katanya sih waktu mandi bajunya yang tadi gak sengaja jatuh, jadi basah deh, jawab Stefan dan hanya dibalas oh ria saja oleh Rebecca. Entahlah Rebecca itu kenapa harus mudah sekali percaya kepada Stefan, padahal Stefan sering membohonginya, ya meskipun bohongnya itu demi kebaikan sih. Sementara itu di dalam kamar, Priscilla tengah memakai baju yang Rebecca pinjamkan kepadanya, dan setelah selesai dia langsung keluar dari kamar mandi. Kamu sekalian beres-beres Gi, abis makan malam kita langsung balik ke apart, ucap Julian pada Priscilla. Aku aja, emang kamu gak siap-siap juga? Penasaran Priscilla. Bajuku biarin ada di sini nanti Bibi yang akan beresin. Kalau baju kamu harus dibawa balik nanti, yang ada Rebecca bisa curiga saat tahu baju kamu robek kayak gitu, balas Julian. Iya juga sih, gara-gara kamu sih aku jadi kayak gini, omel Priscilla lagi. Aku terus yang disalahin, tadi yang minta juga siapa, mana keenakan banget lagi, balas Julian setengah menyindir Priscilla. Siapa emang? Kamu kali kalau aku sih enggak keenakan sama sekali, malah gak enak banget kurang mung asin, balas Priscilla. Oh yang kurang puas ya? Awas aja nanti kalau sudah halal aku gempur kamu sampai gak bisa jalan, balas Julian penuh ancaman. Aku gak bermaksud begitu, maksud aku tadi itu. Udah pokoknya kamu harus siap-siap nanti, potong Julian dan hal itu membuat Priscilla menyesal karena sudah berkata seperti tadi. Makan malam di keluarga Stefan pun sudah selesai, dan saat ini Priscilla dan juga Julian sudah berada di apartemen mereka bersiap untuk pergi tidur. Nih kamu tanda tangan dulu, ucap Julian tiba-tiba menyerahkan satu berkas pada Priscilla dan meminta Priscilla untuk menandatanganinya. Berkas apa ini? Tanya Priscilla menatap berkas yang ada di hadapannya dan beralih menatap Julian. Udah tanda tangan aja, nanti kamu juga akan tahu, jawab Julian. Priscilla menatap berkas yang ada di tangannya itu, dan setelah itu tanpa dia bawa terlebih dahulu langsung dia tanda tangani. Nih udah, ucap Priscilla menyerahkan kembali berkas itu pada Julian. Nah, mulai sekarang semua harta aku menjadi milik kamu, ucap Julian memberitahu dan hal itu tentu saja membuat Priscilla kaget. Apa? Kaget Priscilla bahkan sekarang dia langsung mengambil kembali berkas yang sudah ada di tangan Julian. Coba kamu baca isi berkas itu berisi surat pengalihan atas nama harta benda dari namaku menjadi nama kamu, jelas Julian memberitahu. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Priscilla gagap. Ya karena aku tahu, kesalahan yang sudah aku perbuat sama kamu itu sangat besar, aku ingin tanggung jawab bukan hanya karena calon anak kita saja, tapi juga karena aku cinta sama kamu, mungkin dengan cara ini kamu bisa percaya dengan cintaku. Julian menatap Priscilla dalam sambil tangannya memegang kedua pundak Priscilla agar menatap ke arahnya. Apa karena Rebecca tadi kamu jadi melakukan ini? Aku gak nuntut kamu kasih aku apa-apa kok, kamu mau menikah dan mengakui anak ini aja aku sudah bersyukur, balas Priscilla membalas tatapan Julian. Ses. Aku melakukan ini tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang Rebecca katakan tadi. Sebelum Rebecca mengatakan tadi aku juga sudah menyiapkan ini semua, balas Julian. Priscilla berpikir sebentar, kalau dipikir-pikir memang mana bisa Julian sampai di apartemen langsung memberikan berkas itu, sedangkan dari tadi mereka selalu bersama. Lantas kapan Julian membuat berkas itu kalau bukan sebelum mereka pergi ke rumah Stefan?
Apa kamu tidak takut kalau aku membawa kabur harta kamu dan pergi meninggalkan kamu? Tanya Priscilla. Kenapa harus takut? Aku yakin kamu bukan wanita yang seperti itu. Aku percaya kalau kamu tidak akan mungkin menyakiti aku. Dan juga kalau sampai hal itu terjadi gampang kok. Aku tinggal numpang hidup pada Stefan. Jawab Julian santai. Ada-ada saja kamu ini. Nanti yang ada kamu bakalan merepotkan mereka. Balas Priscilla sambil menabok P4 hektar Julian. Ya makanya kamu jangan tinggalin aku biar aku gak merepotkan mereka. Cukup kamu saja nanti yang aku repotkan. Balas Julian. Merepotkanku? Emang kamu mau ngapain sampai bikin aku repot? Ya aku akan bermanja-manja sama kamu. Minta diurusin kamu sampai buat kamu nanti kerepotan harus mengurusku dan juga calon anak kita. Balas Julian. Astaga kamu aneh-aneh saja deh. Tapi aku masih gak ngangka kalau sekarang aku jadi orang kaya. Ini apa termasuk restoran punya kamu juga? Lanjut Priscilla menanyakan harta apa saja yang namanya beralih menjadi atas nama dirinya. Ya, semuanya harta yang aku punya atas nama kamu. Jawab Julian. Yes aku jadi orang kaya. Awas aja kamu nanti akan kewalahan mencari uang karena aku akan menghabiskan uangmu. Habiskan saja kalau bisa, aku juga kerja emang buat masa depan keluarga aku, jadi terserah kamu mau kamu buat apa uang itu, balas Julian tak takut dengan ancaman Priscilla. Kok kamu santai gitu kalau aku mau habisin harta kamu, emang gaji kamu kerja jadi asisten Tuan Stefan berapa? Tanya Priscilla penasaran dengan nominal gaji Julian. Yakin kamu ingin tahu? Balas Julian. Iyalah yakin, emang berapa gajinya? Balas Priscilla penasaran. Stefan membuka handphonenya, dan mencari data slip gaji dirinya bekerja sebagai asisten Stefan.